Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada dosen mata kuliah Pancasila kami, Ibu Francisca Uli SOSMHUM, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang telah diamanatkan beberapa minggu yang lalu. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih dan hormat kami terhadap semuanya yang hadir pada kali ini karena telah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan dan menyimak serta mempelajari materi yang kami kerjakan. Baiklah, seperti yang kita ketahui teman-teman, budaya akademik adalah budaya yang dihasilkan oleh suatu komunitas yang tindakannya didasari atas hasil ilmiah teknis dan mampu menjelaskan tekniknya itu atas dasar logika dan ilmu pengetahuan. Terlepas dari itu, apa sih kaitan dan hubungan antara budaya akademik dengan Pancasila? Maka dari itu, inilah topik dari apa yang kami kerjakan dan akan kami presentasikan pada hari ini, yaitu kaitan Pancasila dengan budaya akademik. Baiklah, sebelum memulai pemaparan siang hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Saya Muhammad Gifari sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya Fatia Zahra sebagai penjelas. Saya Nabila Zahabia sebagai penjelas. Baiklah teman-teman, bisa kita lihat pada layar yang ada di depan kita. Berita atau topik yang ada pada slide ini berjudul Budaya Akademik dan Organisasi untuk Membangun Karakter. Hilir mudiknya pemberitaan tentang pendidikan nasional di negeri ini datang silih berganti, berawal dari beragam permasalahan bangsa yang terus menyandera. Di mana permasalahan itu timbul sebagai bukti bahwa negeri ini telah mengalami degradasi moral, di mana generasi muda Indonesia yang hidup pada era modern disuguhkan dengan beragam produk budaya barat yang kian lama kian mengakar dalam keseharian masyarakat sebagai akibat dari globalisasi. Permainan yang dimainkan anak-anak pun lebih banyak mengandung unsur budaya barat, sehingga anak-anak ini yang merupakan generasi penerus bangsa terus diracuni oleh nilai-nilai barat yang tak memandang etika, serta penuh dengan kekerasan dan hal-hal negatif lainnya. Sebagai masyarakat yang selalu bangga dengan adat ketimurannya yang santun dan penuh dengan nilai norma, Indonesia melalui pemerintahnya beberapa waktu lalu merancang konsepan yang disebut dengan pendidikan karakter. Nilai-nilai Pancasila yang memiliki makna filosofis tinggi kian hari kian pudar dari keseharian masyarakat Indonesia. Sedikit akan digaungkan kembali dengan konsepan pendidikan karakter tersebut. Materi kurikulumnya pun sudah mulai berubah. Dahulu ketika duduk di bangku sekolah dasar, kita masih mempelajari akan bagaimana budi pekerti yang baik, musyawarah yang baik, dan masih banyak lagi yang merupakan implementasi nyata dalam kehidupan kelak dari sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut. Namun, kini materinya hanya sebatas pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan politik, kenegaraan, dan hukum. Perguruan tinggi sebagai kampus mencetak calon penerus bangsa di mana yang akan perlu sekiranya untuk mengaplikasikan kehidupan atau keseharian yang selalu menampilkan serta menjiwai nilai Pancasila. Kampus telah memfasilitasi, namun akibat dari gencarnya budaya barat yang hedonis dan individual, mahasiswanya kini banyak yang tak peduli dengan pengembangan soft skill yang hanya bisa didapat di organisasi. Jika aktivis itu berat sebelah, dalam artian lebih mementingkan organisasi dibanding dengan akademis, pastilah akan memiliki IP rendah. Sebab itu berarti dia sudah malas untuk kuliah. Jika lebih fokus pada akademis juga tidak benar, sebab dia nantinya akan jadi insan yang penuh dengan teori belaka, sebab aplikasi teorinya lebih banyak didapat di organisasi. Jadi, alangkah lebih baiknya jika kita menjadi seorang akademisi organisatoris sehingga kedua aspek itu pun sama kuat dalam pribadi kita. Sebagai laboratorium kehidupan, seluruh elemen yang ada di perguruan tinggi semestinya mendukung dan atau bahkan mendorong mahasiswanya untuk aktif berorganisasi, sebab orang yang dicetak menjadi seorang intelektual, mahasiswa ini akan tersebar di berbagai pelosok negeri hingga akan membawa virus yang bernama karakteristik Pancasila pada generasi muda yang kelak akan menjadi anak didiknya. Baiklah teman-teman,
Pada landasan teori ini akan dilanjutkan oleh Saudari Fatia dan diteruskan oleh Saudari Nabila. Teruntuk itu, kepada Saudari Fatia dipersilakan untuk membacakan materi kita. Pengertian budaya akademik. Budaya akademik adalah budaya yang dihasilkan oleh suatu komunitas yang tindakannya didasari atas hasil ilmiah, teknis, dan mampu menjelaskan tindakannya. Itu atas dasar logika dan ilmu pengetahuan. Warga dari suatu akademik adalah insan-insan yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Oleh karena itu, masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas akademik. Dunia akademik memiliki budaya tersendiri yang disebut budaya akademik atau academic culture, di mana segenap nilai atau value dalam dunia akademik termuat dalam etika akademik. Arti penting Pancasila dikaitkan sebagai budaya akademik. Jadi bisa diartikan bahwa Pancasila itu sebagai nilai dasar etika keilmuan di perguruan tinggi berdasarkan ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001 disebutkan bahwa etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak pada kebenaran untuk mencapai kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup, berbangsa dan bernegara, begitu besar bagi perkembangan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan ke dalam budaya akademik, yang mana budaya akademik itu sendiri merupakan suatu masyarakat akademik yang senantiasa mengembangkan budaya ilmiah, dasar logika dan ilmu pengetahuan yang merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan tinggi. Maka Pancasila sebagai paradigma memberikan pedoman ke dalam proses budaya akademik agar dapat tepat sasaran dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tridharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, disebut bahwa perguruan tinggi memiliki tiga tugas pokok sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan tinggi. Bertujuan menghasilkan sumber daya yang berkualitas sebagai ilmuwan, intelektual, serta pakar yang bermoral ketuhanan yang mengabdi kepada kemanusiaan. Yang kedua, penelitian. Suatu kegiatan telaah yang taat akidah, bersifat objektif dalam menemukan kebenaran untuk menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Peneliti yang diharapkan adalah menghasilkan peneliti yang bermoral dan mengabdikan diri kepada nilai-nilai kemanusiaan, menghasilkan peneliti yang mementingkan hasil peneliti demi kesejahteraan umum, dan menghasilkan peneliti yang menjunjung tinggi harkat dan martabat. Dan yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat, merupakan aktualisasi kegiatan masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Apa sih tujuan pendidikan Pancasila dalam budaya akademik? Tujuan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercantum di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38 Diktikat 2003 ialah guna menunjukkan arah realisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari. Tujuan lainnya yaitu pendidikan Pancasila menjadi sebuah sarana dalam mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dan tujuan lainnya yaitu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ciri-ciri budaya akademik. Yang pertama yaitu menerima kritik. Ciri ini sebagai suatu konsekuensi suasana dialogis, yaitu setiap insan akademik harus senantiasa bersifat terbuka terhadap kritik. Kemudian menghargai prestasi ilmiah atau akademik. Masyarakat intelektual akademik harus menghargai prestasi akademik, yaitu prestasi dari suatu kegiatan ilmiah. Yang ketiga, bebas dari prasangka. Artinya budaya akademik harus mengembangkan moralitas ilmiah, yaitu harus mendasarkan kebenaran pada suatu kebenaran ilmiah. Yang keempat, yaitu menghargai waktu. Masyarakat intelektual harus senantiasa memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin, terutama demi kegiatan ilmiah dan prestasi. Selanjutnya yaitu memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah. Masyarakat akademik harus benar-benar memiliki karakter ilmiah sebagai inti pokok budaya akademik. Dan yang keenam, berorientasi kepada masa depan. Masyarakat akademik harus mampu mengantisipasi suatu kegiatan ilmiah ke masa depan dengan suatu perhitungan yang cermat, realistis, dan rasional. Dan yang terakhir yaitu kesejawatan atau kemitraan,
Masyarakat ilmiah harus memiliki rasa persaudaraan yang kuat untuk mewujudkan suatu kerjasama yang baik. Oleh karena itu, budaya akademik senantiasa memegang dan menghargai tradisi alma mater sebagai suatu tanggung jawab moral masyarakat intelektual akademik. Baiklah, untuk slide selanjutnya dimohonkan untuk Saudari Nabila agar membacakan atau memaparkan materi kita pada kesempatan kali ini. Kaitan Pancasila dengan budaya akademik. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, ruang lingkup pemikiran akademik menurut Pranarka adalah sebagai berikut. Pertama, pengolahan ilmiah mengenai Pancasila. Adanya atau eksistensi objektif Pancasila. Pancasila sebagai data empiris, yaitu sebagai ideologi di dasar negara dan sumber hukum yang terjadi di dalam sejarah. Sasaran ini dilakukan dengan penelusuran ilmiah, terutama dengan menggunakan disiplin sejarah. Kedua, mengungkapkan ajaran yang terkandung dalam Pancasila, yaitu mempelajari faktor-faktor objektif yang membentuk adanya Pancasila itu. Penelusurannya dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu kebudayaan, termasuk di dalamnya etnologi, antropologi, sosiologi, hukum, bahasa, dan ilmu kenegaraan. Dengan menggali faktor-faktor yang ikut membentuk perkembangan pemikiran mengenai Pancasila, dapat pula diungkapkan isi maupun fungsi Pancasila secara analitis. Dengan demikian, dapat diungkapkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Pancasila. Ketiga, renungan refleksif dan sistematis mengenai Pancasila yang sifatnya diolah dengan keyakinan-keyakinan pribadi mengenai kebenaran-kebenaran yang sifatnya mendasar. Jenis pendekatan ketiga ini adalah kegiatan intelektual yang dilakukan dalam rangka filsafat atau teologi. Perbedaannya adalah teologi renungan fundamental mengenai Pancasila dilaksanakan berdasarkan kepada wahyu yang diimani. Sedangkan dalam filsafat renungan mendasar mengenai Pancasila dilaksanakan atas dasar keyakinan pemikiran dan pengalaman manusiawi. Keempat, studi perbandingan ajaran Pancasila dengan ajaran lain. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam rangka pemikiran filosofi, teologi, atau kegiatan ilmiah. Namun masing-masing mempunyai metodologinya sendiri-sendiri. Studi perbandingan ini mempunyai persyaratan yang banyak. Ajaran-ajaran Pancasila maupun ajaran lain diselami terlebih dahulu, dan baru kemudian dibandingkan. Di dalam studi seperti ini, masing-masing ajaran berkedudukan sebagai normans et normata satu dengan yang lain. Kelima, pengolahan ilmiah mengenai pelaksanaan Pancasila, yaitu masalah pelaksanaan atau operasionalisasinya. Pemikiran akademik itu dapat bergerak dalam ruang lingkup dan sains maupun dasolen. Dalam kaitan dengan pemikiran akademis itu, baik ilmu filsafat ataupun teologi dapat mempunyai fokus kepada ruang lingkup kenyataan seperti adanya ataupun kepada ruang lingkup pelaksanaan praktis. Selanjutnya adalah dampak yang terjadi jika Pancasila tidak ada di dalam budaya akademik. Jadi, jika Pancasila tidak ada di dalam budaya akademik, maka akan berpengaruh pada pemerosotan moral bangsa, serta memudarnya karakter bangsa itu sendiri. Tidak kuatnya pondasi, sulitnya memfilter pengaruh khususnya dalam budaya akademik, dikarenakan tidak ada pedoman, sehingga mudah terpengaruh ataupun terjebak dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti penguasa di dalam kepentingan politik. Maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu sangat penting di dalam budaya akademik, di mana perguruan tinggi itu sebagai wadah pengembangan budaya akademik yang mungkin di dalamnya memberikan pengajaran terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga memberikan paradigmanya untuk memberi kesadaran menjaga nilai luhur, mengembangkan sikap, moral, serta harkat martabat sebagai manusia sesuai dengan nilai yang ada di Pancasila. Kemudian penerapan budaya akademik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu masyarakat akademik dalam kegiatannya harus dapat menunjukkan keimanan dan pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta toleransi antar sesama pemeluk agama.
Yang kedua, masyarakat akademik dalam segala kegiatannya bahwa antara manusia satu dengan manusia lainnya atau memiliki hak yang sama atau sederajat sehingga tercipta keadilan kemerdekaan, menyatakan pendapat, mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan HAM. Yang ketiga, dalam segala hal masyarakat akademik harus dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Yang keempat, masyarakat akademik dalam segala kegiatan yang menjunjung tinggi prinsip bahwa sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan yang terakhir adalah masyarakat akademik dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila harus dapat memajukan kesejahteraan umum, cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus. Jadi kampus juga harus memerlukan tatanan pembangunan seperti tatanan negara, yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum, dan antar umat beragama. Sebagai mahasiswa yang mempunyai rasa intelektual yang besar, kita dapat memanfaatkan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama. Adapun implementasi sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa terdiri dari jadwal kuliah sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jadwal untuk beribadah. Kemudian mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti ospek atau pengenalan kampus dan UKM atau unit kegiatan mahasiswa kerohanian. Misalnya UKM mahasiswa Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Islam, dan Hindu. Kemudian implementasi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mahasiswa dalam kampus berasal dari berbagai macam latar belakang, budaya, agama, ras, dan suku bangsa. Tidak ada pembedaan perlakuan atau diskriminasi dalam kampus. Semua mahasiswa diperlakukan secara adil dan sama. Kemudian implementasi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Melalui organisasi kemahasiswaan, membentuk suatu jaringan perkumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu bukti ada sikap dan upaya untuk menjalin rasa kebersamaan di antara para mahasiswa sebagai bagian dari pemuda Indonesia. Kemudian implementasi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Penerapan satu kebiasaan untuk melakukan musyawarah dan diskusi bersama terkait dengan berbagai hal merupakan cerminan yang tepat dalam implementasi sila keempat. Kemudian rapat UKM, diskusi dalam kelas, musyawarah penunjukan ketua BEM, pemilihan ketua senat mahasiswa, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat berhak untuk mengikuti ujian akhir semester. Setiap mahasiswa berhak memperoleh nilai sesuai dengan kemampuannya. Setiap mahasiswa berupaya menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mencontek atau membuat plagiat atas hasil karya ilmiah teman. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Fathia dan Nabila karena telah membacakan atau memaparkan materi kita pada presentasi kali ini. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa satu, Pancasila dikaitkan dengan budaya akademik itu sebagai nilai dasar etika ilmu di perguruan tinggi dalam proses menuju perkembangan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan ke dalam budaya akademik atau pendidikan, yang mana budaya akademik itu sendiri merupakan suatu masyarakat akademik yang senantiasa mengembangkan budaya ilmiah, dasar logika, dan ilmu pengetahuan yang merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan tinggi. Dua, yang mana jika Pancasila itu tidak ada dalam budaya akademik akan berpengaruh pada pemerosotan moral bangsa, memudarnya karakter bangsa, tidak kuatnya fondasi suatu bangsa tersebut di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga, maka dari itu Pancasila berpengaruh penting sekali di dalam budaya akademik itu, yang mana Pancasila itu memberi paradigmanya untuk memberi kesadaran dan menjaga nilai-nilai luhur, mengembangkan sikap moral dalam serta menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia sesuai nilai dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah teman-teman, selesai sudah pemaparan materi pada presentasi kali ini. Untuk tahap selanjutnya kami persilahkan atau kami akan membuka sesi tanya jawab terhadap kelompok-kelompok yang ingin mengajukan pertanyaannya. Maka dari itu sebelum mengajukan pertanyaan, maka dimohonkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan dari kelompok mana. Yang selanjutnya pertanyaan tersebut akan dicatat oleh Saudari Fathia terlebih dahulu dan beri kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih.
Dipersilakan kepada Saudari Sofia untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nadifa dari kelompok 1. Dalam presentasi kalian dijelaskan bahwa telah terjadinya degradasi moral di era generasi muda ini karena disuguhkan dengan beragam produk budaya barat yang kian lama kian mengakar dalam keseharian masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat kalian agar mengurangi kecenderungan masyarakat menyukai budaya barat? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang baik sekali dari Saudari Sofia. Baiklah, kami akan menampung pertanyaan tersebut. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilakan kepada Saudari Levina untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levina Andita Sarani dari kelompok 6 izin bertanya. Pada Tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian, apakah orang yang setelah lulus perguruan tinggi tetapi tidak mengabdi kepada masyarakat atau orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, apakah disebut gagal sebagai lulusan perguruan tinggi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Levina. Pertanyaan yang sangat menarik. Dimohonkan untuk Saudari Fatia segera menampung pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilakan kepada Saudari Aulia untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustin dari kelompok 4. Izin bertanya, menurut pendapat kalian bagaimana cara kalian menerapkan Pancasila dengan budaya akademik dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aulia. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Akan segera kami tampung. Untuk kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Ya, Saudari Fadli dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelompok 5. Baiklah, saya akan bertanya. Tadi kan dijelaskan tentang tujuan pendidikan Pancasila dalam budaya akademik. Apa dampak yang terjadi jika pendidikan Pancasila tidak ada dalam budaya akademik? Terima kasih. Baiklah, Saudari Fadli, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, teman-teman, beri kami beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan tadi. Terima kasih.
Baiklah teman-teman, pertanyaan dari saudari Sophie dari kelompok 1 akan segera dijawab oleh saudari Nabila. Kami persilakan kepada saudari Nabila untuk menjawab pertanyaan dari saudari Sophie. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia Nadifa kelompok 1. Yang pertanyaannya adalah, dalam presentasi kalian dijelaskan bahwa telah terjadinya degradasi moral di era generasi muda ini karena disuguhkan dengan beragam produk budaya barat yang kian lama kian mengakar dalam keseharian masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian agar mengurangi kecenderungan masyarakat menyukai budaya barat? Jadi jawabannya adalah, menurut pendapat saya, untuk mengurangi kecenderungan masyarakat menyukai budaya barat adalah yang pertama itu mensosialisasikan kebudayaan lokal ke sekolah-sekolah dan membuat suatu inovasi terhadap budaya lokal tanpa mengurangi nilai keasliannya. Dan yang kedua adalah kita sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya menanamkan kesadaran diri, harus bisa bersikap lebih kritis dan menyaring serta memilih budaya sesuai atau tidaknya dengan nilai dan norma keadaan masyarakat Indonesia yang multikultural. Dan apakah hal tersebut bisa membawa dampak positif atau negatif untuk kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengaplikasikan setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar Pancasila tidak hanya menjadi simbol semata, namun benar-benar merasuk dalam kepribadian kita guna untuk membentengi diri kita dari budaya barat. Selanjutnya yang keempat adalah kita harus menanamkan kecintaan negeri dan menjaga nasionalisme atau memupuk semangat cinta tanah air. Dan yang terakhir adalah dengan peran pemerintah dan peran ahli keagamaan dan kebudayaan. Peran pemerintah yang mana seharusnya dari pihak pemerintah dapat memberikan keputusan dengan melakukan pembenahan, yaitu peserta didik perlu tambahan belajar dan kreativitas di bidang studi yang berhubungan dengan kebudayaan lokal dan mencanangkan konsepan yaitu dengan pendidikan karakter yang sangat berkaitan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Serta peran ahli keagamaan dan kebudayaan yang mana dengan melibatkan tokoh keagamaan dan kebudayaan yang meliputi program-program seperti program kerja rohis, remaja masjid, itu bisa mengarahkan dan membina para generasi muda supaya mereka dapat mempertahankan kebudayaan yang berkaitan dengan keagamaan. Begitu pula peran kebudayaan. Para budayawan menyampaikan dengan cara membuat sanggar dalam menciptakan cara kerja yang menarik di mata generasi muda. Itu dapat menimbulkan cara berpikir mereka, dan itu akan membuat mereka tidak menyukai kebudayaan barat. Bagaimana, Safi? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Baiklah teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari saudari Levina akan segera dijawab oleh saudari Fatia. Dimohonkan untuk saudari Fatia agar segera menjawab pertanyaan dari saudari Levina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Levina. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada Tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian, apakah orang yang setelah lulus perguruan tinggi tetapi tidak mengabdi kepada masyarakat atau orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, apakah disebut gagal sebagai lulusan perguruan tinggi? Jadi Tridharma perguruan tinggi itu adalah kewajiban perguruan tinggi yang akan dilaksanakan oleh para dosen, staf, dan lain-lain di perguruan tinggi itu. Mahasiswa dan alumni adalah salah satu objek dari Tridharma itu. Jadi bila lulus dari perguruan tinggi tersebut dan kemudian alumni itu berkarya sesuai profesinya, berarti Tridharma telah sukses dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Objek lain dari Tridharma perguruan tinggi tersebut adalah masyarakat sekitar dan perguruan tinggi itu. Jadi bila mahasiswa lulus tapi tidak mengabdi kepada masyarakat bukan berarti lulusan yang gagal. Apakah Levina sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan dari saudara Fadli akan dijawab oleh saudari Nabila. Dimohonkan untuk saudari Nabila untuk menjawab pertanyaan dari saudara Fadli.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fadli kelompok 5. Pertanyaannya, apa dampak yang terjadi jika pendidikan Pancasila tidak ada dalam budaya akademik? Jadi, dampak yang terjadi jika pendidikan Pancasila tidak ada di dalam budaya akademik itu sama halnya dengan dampak yang terjadi jika Pancasila tidak ada di dalam budaya akademik, yaitu jika Pancasila atau pendidikan Pancasila tidak ada di dalam budaya akademik, maka akan berpengaruh pada pemerosatan moral bangsa, serta memudarnya karakter bangsa itu sendiri. Tidak kuatnya pondasi, sulitnya memfilter pengaruh, khususnya dalam budaya akademik, dikarenakan tidak ada pedoman sehingga mudah terpengaruh ataupun terjebak dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti penguasa di dalam kepentingan politik. Apakah sudah jelas? Siap, jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Saudari Aulia akan saya jawab. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat kalian, bagaimana cara kalian menerapkan Pancasila dengan budaya akademik dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa? Jadi, ada banyak sekali implementasi nilai-nilai Pancasila yang bisa dilakukan pada mahasiswa. Contohnya, 1, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dan meningkatkan sikap saling toleransi sesama mahasiswa. 2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengemban sikap tegang tanggung rasa, dan mahasiswa harus berani membela kebenaran dan keadilan. 3, mahasiswa harus memiliki jiwa nasionalisme yang ditujukan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa, dan negara, serta dapat menjalin rasa kebersamaan antara mahasiswanya. 4, sebagai mahasiswa kita harus mengedepankan sikap suka bermusyawarah ketika ingin mengambil keputusan bersama dan bijak dalam mengutarakan pendapat agar dapat menghasilkan keputusan yang baik serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 5, mahasiswa harus mampu bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, dan menghargai orang lain. Baiklah, itu adalah jawaban atas pertanyaan Aulia. Bagaimana, Saudari Aulia? Apakah jawaban tersebut valid dengan apa yang dipertanyakan? Iya, terima kasih Givari. Oke teman-teman, selesai sudah presentasi kami pada kali ini. Sesungguhnya masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan kami pada presentasi kali ini. Kami mohon kepada teman-teman sekalian dan Ibu dosen kita, Ibu Francisca Uli, harap dapat memaklumi kesalahan dan kekurangan dari presentasi kami pada hari ini. Maka dari itu, kami akhiri presentasi kali ini. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.